kasih sudah klik video ini. Oke, di video kali ini Mimin akan mencoba masuk ke segmen baru dengan membahas anime yang masih ongoing. Contohnya kali ini dari anime berjudul Yusha Party Wusui Hosareta Beast Tamer Saikyoushu no Neko Mimi Shoujo to Deao. Anime ini menceritakan seorang penjinak hewan atau Beast Tamer bernama Rin Shroud yang awalnya berpetualang dengan mengikuti kelompok pahlawan. Namun karena dirinya dianggap beban yang hanya berperan sebagai pengangkut barang, ia pun diusir sampai akhirnya bertemu dengan seorang gadis bertelinga kucing bernama Kanade, dan dari sinilah kehidupan Rin akan berubah secara drastis. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah, dan Mimin juga minta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut! ようこそ見のほど知らずのバカ野郎。Di awal scene, kita akan melihat kelompok pahlawan yang terdiri dari sang penyihir bernama Lin, seorang healer bernama Nina, satu sword master bernama Agat, serta terakhir sang pahlawan bernama Arios. Dan alasan mereka berkumpul dengan juga ikut manggil Rin adalah karena ingin mengusirnya keluar dari kelompok mereka. Dijelaskan, job Beast Tamer merupakan sebuah keahlian untuk menjinakkan hewan liar dan memang berguna untuk tugas pengintaian atau mengangkut barang. Akan tetapi, hal itu tidak terlalu membantu dalam pertarungan jarak dekat, sehingga Rin kerap dianggap sebagai beban karena harus dilindungi oleh para anggota lain. Sontak, Rin yang kaget dengan kenyataan yang baru ia dengar pun hanya bisa diam tertegun tanpa kata. Dan parahnya lagi, Aryo sebagai pemimpin kelompok meminta Rin untuk menyerahkan semua uang serta perlengkapannya karena merupakan hasil pemberian mereka. Dihina, direndahkan, dibuang, itulah situasi yang sedang dialami oleh Rin. Dan dengan perasaan penuh sakit hati, Rin pun memilih untuk pergi. 少しは休み時のようだね。仲間との縁が完全に切れたような気がした。Berpindah ke tengah kota, terlihat Rin yang sedang duduk di bangku sambil mengingat semua perlakuan kejam yang telah diterimanya selama ini. Serta karena hal itu pula, Rin pun akhirnya sadar kalau dirinya sama sekali tidak pernah dianggap sebagai bagian dari kelompok pahlawan. 最初から仲間でも何でもなかったのかもしれない。いや、それよりこれからどうしたもんか。 Lantas, di tengah kebingungan bagaimana harus menjalani hidup mulai sekarang, datanglah 3 orang bocah mengajak Rin bermain, dan demi menghibur mereka, Rin pun melakukan sedikit trik dengan mengikat kontrak pada salah satu burung lalu minta hewan itu untuk memberikan salam pada mereka. Dari adegan ini, bisa kita lihat kalau Rin lebih dipandang baik oleh para penduduk ketimbang anggota pahlawan lain yang katanya hanya baik pada orang kaya saja. Dan karena salah satu bocah berniat menjadi Beast Tamer agar bisa mendaftar menjadi petualang, hal itu jadi memberikan ide pada Rin akan tujuan selanjutnya. 魔王を倒すって目的もなくなった今の俺にはぴったりかもしれない。よし。 Singkat cerita, sesampainya di guild petualang, Rin pun disambut baik oleh sang resepsionis bernama Natalie, lalu menjelaskan berbagai perihal terkait masalah petualang, seperti merupakan pekerjaan untuk mendapatkan uang dengan menyelesaikan berbagai misi, mulai dari tingkat kesusahan F sampai S, serta diharuskan untuk mengikuti ujian masuk terlebih dahulu. Ujiannya sendiri adalah dengan mengalahkan 10 ekor goblin, serta mengumpulkan 20 tanaman obat. Dan bagi Rin untuk lawan 11 goblin masih bisa ditangani sendirian olehnya. ゴブリンの魔石確保。あとは薬草を採集したらギルドに持って行って。ひね。 Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara jeritan yang ketika diperiksa rupanya berasal dari seorang gadis yang hendak diserang oleh seekor harimau raksasa. Sontak melihat hal tersebut, tubuh Rin pun spontan bergerak untuk menyelamatkannya, meski sadar dirinya tak memiliki kesempatan untuk menang. Namun setidaknya ia harus menunggu waktu bagi sang gadis agar bisa melarikan diri. Tapi tak pernah disangka Rin sebelumnya, gadis itu tiba-tiba melompat tinggi ke langit, lalu hanya dengan sekali tendangan berhasil mengalahkan sang harimau. Yang ternyata gadis itu adalah Kanade, atau sosok penting yang akan merubah hidup Rin. Sembari memakan perbekalan milik Rin sendiri cukup kaget saat melihat penampilan Kanade yang ternyata adalah seorang ras kucing atau salah satu ras terkuat. Di mana meski mereka tak bisa menggunakan sihir, tapi kekuatan fisiknya berada jauh di atas ras lain.
yang hal itu pun dibuktikan dari bekas retakan tanah akibat tendangan Kanade. Kemudian setelah selesai makan, Kanade pun memperkenalkan dirinya serta menjelaskan alasan ia bisa berada di sana adalah karena sedang berpetualang. Di mana ia yang sudah bosan hidup di gunung memutuskan untuk pergi melihat dunia luar. Berhubung Kanade sudah menceritakan siapa dirinya, Ren pun ikut menceritakan latar belakangnya. Dan karena dia mendengar kisah tersebut merasa marah atas tindakan semena-mena dari kelompok pahlawan, yang mana ia memutuskan untuk menjadi rekan Ren serta menyarankan Ren agar membentuk kontrak dengan dirinya. Meski Ren sendiri ragu dengan kemampuannya untuk dapat membentuk kontrak dengan salah satu ras terkuat, tapi setelah dijelaskan kalau Kanade merasakan adanya bakat luar biasa dari dalam diri Ren, hal itu pun jadi memberikan dorongan agar dapat mengambil langkah maju. Alhasil dimulai proses kontrak darah mereka, di mana Ren pun mulai membacakan jampi-jampi hingga muncul pancaran cahaya di sekitar tubuh Kanade. Setelah berhasil mengikat kontrak dengan Kanade, mereka pun lanjut untuk menyelesaikan misi selanjutnya dengan mengumpulkan tanaman obat. Dan disinilah Kanade pun harus dibuat terkejut saat melihat kemampuan dari Ren, yang jika pada umumnya seorang teman biasa hanya dapat bentuk kontrak dengan satu makhluk saja, Ren justru dapat mengikat kontrak dengan banyak makhluk sekaligus, bahkan bisa menyuruh mereka untuk mencarikan tanaman obatnya. Beast temaならこれくらい普通だろ。Sekembalinya ke Groot, Ren pun resmi diterima menjadi petualang peringkat F, lalu diberikan kartu tanda petualang serta upah karena telah menyelesaikan misi tersebut. Dan terlihat Natalie juga berharap besar pada Ren, sebab dalam waktu singkat ia berhasil menyelesaikan misi. Akan tetapi karena upah kali ini masih belum cukup untuk menyewa kamar penginapan, Ren pun hendak kembali mengajak Kanade mengerjakan quest. Sampai tiba-tiba datanglah seorang preman dan melihat Kanade yang adalah seorang ras kucing, ia pun menggoda Kanade lalu mengajaknya minum bersama ketimbang harus pergi bersama Ren. Sontak mendengar tuanya sedang dihina, Kanade pun tak terima lalu membalas perkataan kalau Ren berkali-kali jauh lebih kuat. Baka言うんじゃねえよ。猫霊族っていや最強種だぞ。Dan untuk membuktikan hal tersebut, sang preman dengan kelontong menentang Ren dalam adu panco, serta menjadikan Kanade sebagai hadiah. Sebenarnya bagi Ren sendiri, ia pesimis dapat menang melihat fisik lawannya yang cukup kekar. Namun supaya di kemudian hari si preman tak mengganggu mereka lagi, maka terpaksa diterima tantangan tersebut. Ready? Go! Tanpa diduga, Ren justru berhasil menang mudah, di mana rupanya karena telah menjalin kontrak dengan Kanade, fisik Ren juga ikut ditingkatkan setara dengan seorang ras manusia kucing. Serta tak lama kemudian datanglah Natalie yang sudah hafal ulah dari sang preman lalu akan mengukus sisanya. Sembari mencabut rumput-rumput obat, tiba-tiba Kanade mendengar suara keributan dari arah seberang yang ketika diperiksa ternyata berasal dari seorang pedagang yang tengah dipalak oleh kelompok bandit bermata pink hitam. Di mana kelompok tersebut adalah kumpulan perampok yang katanya beranggotakan lebih dari 100 orang dan kerap melakukan aksi kejam pada para korbannya. Umumnya, jika melihat kejadian seperti itu, kita pasti lebih memanggil pihak berwajib dulu tepat seperti yang disarankan oleh Kanade. Namun karena sudah tak ada waktu untuk menunggu mereka datang, Ren pun berinisiatif menolong dengan ia akan melawan para bandit sementara Kanade ditugaskan menjaga sang kakek pedagang. Lantas dengan cepat mereka berdua pun langsung menerjang ke arah bandit, di mana Ren yang kini fisiknya sudah bukan manusia biasa lagi dapat dengan mudah melawan beberapa orang sekaligus. Dan karena dia melihat hal tersebut merasa sedikit khawatir, bukan karena takut Ren kalah, melainkan takut kalau tubuh Ren tak sanggup menahan peningkatan fisik secara tiba-tiba. Tapi nampaknya kekhawatiran Kanade tidaklah benar-benar terwujud dilihat dari Ren yang masih dapat bergerak dengan sangat lincah. Alhasil tak butuh waktu lama, semua bandit pun langsung terkapar di tanah, dan barulah sang kakek menjelaskan kalau ia khawatir pada para anggota bandit lain yang akan membalaskan dendam dengan mengincar Ren serta Kanade.
Namun entah dipengaruhi oleh hormon adrenalin, Ren justru nekat mendatangi markas para bandit untuk memberantas habis mereka. 相手は100人以上の盗賊団だよ。さすがに無茶じゃない？そうでもないさ。俺に少し考えがある。 Di sisi lain, terlihat Lin, Mina, serta satu orang Beastamer mengganti Ren sedang menarik nafas sebentar karena faktanya mereka adalah pengawal yang sempat disewa oleh kakek pedagang, namun malah melarikan diri saat melihat adanya bahaya. Dan Lin yang tak puas dengan kinerja si orang baru, sebut saja Agus, yang hanya dapat mengendalikan seekor tupai, mulai mengerti perbedaan Beastamer biasa dibandingkan dengan Ren. Maka dari itu, supaya tak membuat reputasi mereka jadi tercoreng, gadis tak beralah itu pun mengancam si Agus untuk menjadi kambing hitam yang jika menolak maka ia akan dibunuh di tempat. どういうこと？それじゃ、なんてことない顔で数十匹の動物を刺激してたあいつは、なんだって言うのよ。 Kembali ke Ren serta Kanade yang sudah menemukan markas persembunyian dari kelompok bandit, di mana Ren berencana menyerbu dari pintu masuk dengan menggunakan lebah yang berkesengatan untuk mengumpulkan manusia selama setengah hari. Sedangkan Kanade diminta kembali ke kota dan meminta bantuan pada para petualang atau kesatria kota. Tanpa perlu repot-repot harus bertarung, dengan beberapa menit saja Rain pun berhasil mengumpulkan semua bandit yang tak lama kemudian disusul oleh kedatangan Kanade sambil bawa bala bantuan. Akan tetapi tiba-tiba muncul 3 ekor monster yang merupakan senjata rahasia dari para bandit dan langsung mengamuk di sana. Sontak dengan cepat Rain dibantu Kanade pun langsung melawan monster itu, sementara para petualang lain diminta pergi untuk mengevakuasi diri. Di mana Rain sambil terbayangkan masa lalunya dulu saat hanya dapat menjadi beban, mulai bisa merasakan perubahan drastis semenjak bertemu dengan Kanade. Pada akhirnya, mereka berdua pun berhasil keluar dengan selamat, serta langsung disambut bak pahlawan oleh para petualang di luar. Dan ini barulah awal dari kisah petualangan mereka. 奏と一緒なら、俺は何でもできるような気がするんだ。Scene berpindah ke sebuah penginapan, di mana Rain pun harus dihadapkan pada pilihan berat, yakni tidur sekamar dengan Kanade. Dijelaskan semua bermula ketika ia berhasil menangkap kelompok taring hitam dan langsung mendapat kenaikan peringkat dari F ke E serta hadiah imbalan yang cukup banyak. Lalu untuk merayakan hal tersebut, mereka pun makan makanan sedikit mewah, tapi masalahnya saat hendak menyewa kamar penginapan, ia dipaksa masuk ke sebuah kamar twin bed. 俺は野宿する。そんなこと言ってもね。 Entah karena memang polos atau terlalu percaya pada Rain, Kanade tak masalah jika harus kamar dengan tuannya, sebab saat pertama kali mereka bertemu, Kanade bisa merasakan perbedaan aura dalam diri Rain dibandingkan dengan manusia lain yang biasa mendekati Kanade dengan niatan terselubung. Dan ungkapan itu pun membuat Rain merasa cukup senang, lalu memutuskan untuk akan tidur bersama Kanade. 私は何があっても、ベインのそばにいるからね。 Keesokan harinya saat mengunjungi Blood, Natalie pun menawarkan sebuah quest untuk mengalahkan berandalan yang sering menantang para petualang di sebuah jembatan. Di mana meski tak ada korban jiwa atas aksi tersebut, namun hal itu membuat jumlah pengunjung jadi berkurang. Maka dari itu, Rain yang dipandang tinggi oleh Natalie pun dipilih untuk menyelesaikan misi tersebut, serta dijanjikan imbalan 5 keping koin emas jika berhasil. Dan benar saja, quest itu pun langsung diterima oleh Rain. Singkat cerita, sesampainya di lokasi, jembatan yang dimaksud ternyata adalah sebuah jembatan langit penghubung antar benua. Dan Rain pun langsung waspada, mengingat sama sekali tak ada informasi mengenai musuh dari para korban selamat. Tapi tiba-tiba, muncul seekor naga besar yang langsung menukik tajam ke arah mereka, dan betapa terkejutnya Rain saat naga tersebut bisa menjelma menjadi seorang gadis bernama Tanya. 一つ質問なんだが、君がこの橋で暴れ回ってる番犬か？番犬？私の最強種、竜族のタリア。この橋で特訓してる。 Dijelaskan sesuai tradisi dari ras naga, ketika seorang menginjak usia 15 tahun, mereka diwajibkan berkelana untuk berlatih menjadi kuat. Dan itulah alasan kenapa Tanya menantang para petualang di sana. Lantas, melihat lawannya kali ini adalah seorang ras kucing serta petualang hebat, membuat hasrat gelut dalam diri Tanya pun langsung terpacu, di mana tanpa pugu-pugu, gadis itu langsung melakukan pertarungan jarak dekat dengan Rain, kemudian dilanjutkan dengan menyemburkan nafas api ke arah mereka.
人に変身したらドラゴンみたいなことをするな。Tapi tentunya karena dia juga tak tinggal diam, sehingga terjadi pertarungan sengit antara dua ras terkuat sambil disaksikan oleh Ren yang hendak menyerang dari belakang. Namun usahanya itu ternyata sudah diprediksi oleh Tanya yang langsung menangkap lalu menghempaskan mereka ke langit, kemudian dilanjutkan dengan menyerang menggunakan semburan api. Beruntungnya serangan barusan berhasil dihindari berkat kerjasama Ren serta Kanade, dan Ren yang baru pertama kali merasakan keseruan dalam pertarungan membuatnya jadi tersenyum sekaligus merubah taktik serangan, di mana ia meminta Kanade untuk mengulur waktu sebentar, sementara dirinya akan naik ke atas tiang jembatan guna melakukan kontrak dengan burung. Jika dilihat sekilas, harusnya serangan dari para burung sama sekali tidak memberikan luka pada Tanya. Namun tak pernah ia duga sebelumnya, kalau burung itu ternyata memiliki efek racun yang dapat melumpuhkan lawan sehingga membuat Tanya pun langsung jatuh tersungkur. Dan karena sadar dirinya sudah tak memiliki kesempatan untuk menang, Tanya pun akhirnya menyerah. Mengira kalau nasib dirinya akan dijual, Tanya justru tak menyangka jika ia diajak ikut bergabung ke kelompok Ren untuk berpetualang bersama. Serta ketika melihat senyuman polos dari remaja itu, membuat Tanya pun jadi tak bisa menolak tawaran tersebut. Sekembalinya ke kota, Tanya secara sukarela juga menawarkan diri untuk bentuk kontrak dengan Ren, sebab merasa sekaligus bisa menjadi metode pelatihan yang bagus untuk dirinya. Dan sama seperti proses pembentukan kontrak dengan Kanade sebelumnya, muncul semacam cahaya sihir di sekitar tubuh gadis itu, hingga terjalinlah ikatan di antara mereka dengan bukti berupa pola sihir di tangan Tanya. Sementara itu di kota, terlihat kelompok Arios yang baru kembali dan nampak sangat kelelahan, di mana tanpa adanya Ren membuat pergerakan mereka pun menjadi sangat lambat. Dan Arios mempunyai rencana jahat dengan mengajak Ren kembali, yang ketika sudah tak dibutuhkan, ia berniat membuang Ren lagi. Tapi apakah tawaran itu akan diterima oleh Ren? Bersambung di episode 4. Oke minasan, cukup sekian alur cerita anime Yusha Party wo Suiho Sareta Beastmaster Saikyoushu no Neko Mimu Shoujo Togeo episode 1-3 kali ini. Got the mojo deals, we been tripping like ayy. Pulling out the coupe at the lot.